Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama Google Sheet. Topik kita hari ini adalah tentang Google Form. Apakah Google Form itu? Jadi Google Form logonya seperti ini ya. Google Form itu apa? Formulir, ya bisa blank atau ada istilah juga blanko. Terus gunanya apa ya? Teman-teman, ini sangat berguna. Gunanya adalah misalkan untuk pendaftaran, untuk survei, kuesioner, kemudian soal jawab, feedback, pemesanan barang, dan lain-lain. Intinya ini adalah blanko atau formulir kosong, tetapi paperless yang bisa dilakukan secara online melalui internet. Oke, untuk siapa aja? Bisa untuk guru, kepada murid-murid secara online, kemudian dokter memberikan survei atau pantauan pasien, untuk marketing, untuk customer survei, usaha, murid, mahasiswa, dosen, perkantoran, dan lain-lain ya. Aplikasinya akan sangat-sangat luas. Data apa saja yang bisa dimuat? Jadi ada banyak, ada bisa isian pendek, isian panjang, pilihan ganda, ada checkbox, ada data berformat tanggal, berformat angka, ada foto, ada video. Semuanya bisa masuk ya. Disimpannya di mana? Disimpannya ada di Google Drive, dan itu nanti bisa link ke tabel dalam format Google Sheet ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau kita kan sering ya, misalkan kita pas browsing gitu, kemudian terus ada isian, nama lengkap, ada bintang-bintang begini nih. Nah, itu membuatnya bisa menggunakan Google Form. Terus cara membuatnya gimana? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang ya. Bisa melalui Google Drive. Ya, kalau kita sudah buka Google Drive, tinggal klik di Google Drive. Kalau misalkan belum, teman-teman bisa lewat dari sini, buka Google Drive ya. Nah, seperti ini. Itu kita bisa menggunakan My Drive, kemudian Google Form. Klik di sini, ada dua pilihan, blank form yang kosong ataupun yang dari template ya. Atau juga bisa dari sini. Yang tanda plus kita klik new, kemudian dari sini kita klik pilih blank juga bisa. Dari URL sini ketik forms.new. Bisa juga. Kalau saya enter, ini juga membuka lembaran form yang masih kosong. Oke, yang pertama adalah kita buat nama form ini dulu. Nama form sebenarnya ini adalah nama filenya. Misalkan ini saya buat sebagai namanya form 1 ya. Kemudian judul formnya ini apa? Kuesioner atau formulir pesanan barang. Ya, dalam hal ini coba kita akan membuat, misalkan ini adalah soal jawab matematika misalnya, seperti itu. Soal jawab matematika. Description-nya bisa dijelaskan misalkan apa? Misalkan kelas 4 SD ya. Nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan, tapi sebelum ke sini teman-teman, ini kita navigasi sebentar ya. Jadi ini adalah folder, kita nanti akan simpan di mana. Katakanlah saya akan menyimpan di folder training ya. Kemudian yang di sebelah sini ini adalah customize theme. Kalau misalkan klik, kita bisa pilih warnanya. Misalkan ini warnanya bisa warna biru. Tergantung teman-teman mau warnanya mau seperti apa yang dikehendaki ya. Misalkan saya mau menggunakan, misalkan warnanya warna ini deh ya, warna ini oke. Kemudian nanti juga ada background colornya, kemudian ada image. Nanti di sini juga ada image, semacam banner gitu ya. Ini nanti kita bahas berikutnya aja. Kalau misalkan institusi nanti ada logo perusahaan atau logo sekolahan dan sebagainya ya. Kemudian ini untuk preview. Jadi kalau kita sudah mendesain form di sini, kalau misalkan melihat kira-kira nanti tampilannya seperti apa, bisa dilihat di sini ya. Ini baru judul, kemudian baru satu pertanyaan pun juga belum jelas ya. Kita bisa tutup, kita kembali ke desain lagi di sini. Ini nanti setting ya. Setting isi ada 3 pilihan, general, kemudian presentation, sama quiz. General misalkan pilihannya nanti, kalau misalkan form ini kita distribusikan lewat email, apakah kita juga akan collect email address atau tidak ya, nanti tinggal dicentang. Kemudian required sign in, ini perlu atau tidak. Kemudian ini ada pilihan juga, kalau misalkan nanti responden ataupun orang yang kita kirimi form ini
mengisi hanya satu kali, tidak boleh dua kali. Itu kita klik. Misalkan ini untuk survei yang satu responden hanya boleh mewakili satu suara, kita klik. Tetapi kalau misalkan nanti responden itu boleh berulang kali, ini di uncheck ya, tidak diklik, misalkan seperti itu. Kemudian terus nanti responden juga boleh edit setelah disubmit, setelah dikirim formulirnya, setelah diisi boleh atau tidak. Kemudian bisa melihat summary daripada respons atau tidak, itu pilihan masing-masing. Nanti teman-teman akan kita bahas untuk yang video berikutnya. Kayaknya ini kalau satu video terlalu panjang nanti. Kemudian presentationnya ada show page bar atau tidak. Kemudian shuffle question, ini berarti pertanyaannya diacak ya, mau butuh itu atau tidak. Kemudian perlu konfirmasi. Kemudian quiz. Nah, quiz ini penting kalau misalkan Bapak dan Ibu guru yang membuat soal jawab melalui formulir ini bisa di-on-kan. Kemudian nanti bisa dibikin grading atau dikasih nilai, dikasih poin pada waktu para siswa sudah selesai mengerjakan soal-soal itu. Pada waktu dikirim, maka otomatis nanti sistem akan membuat penilaian sesuai dengan bobot yang diberikan pada saat membuat pertanyaan. Oke, kita kembali ke desain lagi, ke kuesioner di sini. Oke, ini soal jawab. Kemudian yang di sebelah sini ini menunya. Kalau plus ini adalah untuk menambah pertanyaan, kalau kita klik, nah ini tadi pertanyaan pertama menjadi pertanyaan kedua, seperti itu. Kemudian kalau ini untuk import pertanyaan, kalau ini untuk menambah judul, ya. Kemudian ini kalau misalkan nanti pertanyaannya berwujud gambar, misalkan gambar pahlawan siapakah ini, ya, misalkan seperti itu. Begitu juga ada video, misalkan ada video pendek, kemudian yang di-linkkan misalkan ke YouTube atau Bapak Ibu punya video, nanti responden suruh melihat video itu, membuat resume, ini videonya menurut kalian penilaiannya seperti apa, bisa juga. Kemudian kalau yang ini, itu menambah section. Jadi kalau pertanyaannya semakin panjang atau banyak gitu, dibuat section-section. Ini kalau saya klik, maka ada section 2 of 2. Ini berarti ini pertanyaan 1, 2, ini 2 of 2. Nanti kalau ada tambahan lagi, nah dia sudah akan berubah ya, akan seperti itu. Jadi bisa menambah beberapa section sebagaimana yang kita kehendaki. Oke, kita kembali ke desain form lagi ya. Yang pertama, nama lengkap ya, boleh seperti ini. Nah, di sini ada pilihan ini, ada jawaban pendek atau jawaban panjang atau multiple choice ataupun checkbox atau drop down menu ataupun file upload juga. Misalkan siswa-siswa dia ada mengerjakan matematika, ada semacam coret-coretan dalam pengerjaan, itu bisa dipoto dan diupload juga boleh ya. Ada linear scale, ada multiple choice grid, ada checkbox dan sebagainya. Oke, kita akan mencoba beberapa ya, biar tidak terlalu panjang. Nanti akan kita buat 2 video aja. Makanya teman-teman nanti ikuti video yang berikutnya, dan nanti juga jangan lupa untuk subscribe ya, biar sequence-nya nanti teman-teman juga dapat. Baik, ini karena nama, tentu pilihan kita adalah short answer saja ya. Kemudian di sini ada pilihan, jika ini nanti diklik required, maka siswa tidak akan bisa submit sebelum mengisi nama. Kemudian yang kedua, misalkan saya copy aja ya teman-teman, bisa di copy juga pertanyaan yang kedua ya. Nah, ini ada asterisk, ada tanda merah ini adalah wajib diisi. Kedua, misalkan nomor induk siswa, atau mungkin misalkan ID number atau apa namanya ya, boleh juga nanti diisi di sini. Oke, ini ada format yang harus diisi itu apakah dalam bentuk number. Misalnya kan ada pertanyaan tuh, is number atau harus equal to dan sebagainya. Ada logical expression juga di sini, tapi saat ini kita tidak perlukan ya. Oke, kita remove aja. Sehingga ini adalah nomor ID saja. Baik, jadi 2 ini yang wajib diisi. Oke, setelah itu saya akan menambahkan add question. Saya klik, berarti ini nambah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah misalnya hasil kali 3 kali 4. Saya akan memilih jawabannya apa? Jawabannya coba multiple choice saja. Misalnya jawaban yang pertama adalah 10, 12, 15, dan 13. 4 ini aja pilihannya ya. Pertanyaan lagi ya, misalkan pertanyaannya adalah rumus Pythagoras adalah, karena ini rumus Pythagoras kita pakai misalkan short answer saja, jawaban pendek ya. Nah, ini ada tanda titik 6 ini teman-teman, ini apa artinya? Ini kita bisa
klik, kemudian kita bisa untuk menggerakkan pertanyaan-pertanyaan ini susunan bisa kita rubah. Yang tadi Pythagoras misalkan pertanyaan kedua bisa menjadi nomor 1. Begitu juga sebaliknya ini juga bisa kita geser ke atas. Nah, seperti ini ya. Oke, coba kita akan tambah satu pertanyaan lagi dengan saya menekan tombol plus ini atau add question. Kali ini saya akan mencoba bukan pilihan ganda tapi dengan checkbox. Katakanlah 8 adalah 6 ditambah 2, 7 ditambah 1, berapa? 9 dikurangi 1. Berikutnya misalkan 4 ditambah 2. Misalnya sudah oke ya, sudah tersimpan. Nah, kita bisa mencoba untuk diisi teman-teman ya. Coba saya preview ya. Misalkan dites dulu. Misalkan nama anak pintar ya. Misalkan gini, kemudian nomor induknya 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan seperti ini. Pythagoras adalah rumusnya apa ya? Misalkan setengah kali tinggi kali alas ya, misalnya gitu. Kemudian hasil kali 3 kali 4 misalnya ya, katakanlah 15 deh ya, misalkan begitu. Kemudian ini saya pilih 2, 3, kemudian saya submit ya. Begitu saya submit, kalau misalkan saya lihat di sini teman-teman, sudah ada satu respon. Responnya adalah ini satu respon dari anak pintar, ini nomor induknya, kemudian ini rumus Pythagoras jawabnya dia ini hasil kali 3 kali 4 ya, ini responnya. Kemudian dari yang pertanyaan terakhir 8 adalah responnya seperti ini. Ini ringkasan sementara ya. Nah, dalam respon ini ada 3, jadi ada ringkasan ya. Nanti kalau jumlah respondingnya atau siswanya banyak juga ada ringkasan seperti ini. Tapi juga ada per pertanyaan ya. Nah, kalau ini pertanyaan, jadi tadi pertanyaannya ada berapa dan apa saja ya. Kalau yang ini itu per individual, per satu responder ya. Satu responnya namanya siapa, nomor ID-nya berapa, jawabnya seperti apa dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, karena ini tadi kita tidak set sebagai quiz sehingga tidak otomatis membuat grading atau membuat nilai yang akan kita bahas di video sambungannya ini, maka kita tidak akan ke sana dulu ya. Kemudian satu lagi di sisi pojok kanan atas di sini ada create spreadsheet ya. Kalau ini kita klik, kemudian ini anggap aja ini adalah yang new ya, kita create, maka otomatis respon tadi akan masuk dalam satu tabel. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini satu tabel. Jadi ini tadi responnya tanggal sekian, jam sekian oleh anak pintar, nomor siswanya. Kemudian ini jawaban pertanyaan pertama, jawaban pertanyaan kedua, jawaban pertanyaan ketiga dan seterusnya. Ya, ini semuanya sudah tersimpan secara otomatis. Terakhir sebelum saya akhiri video ini, yang seksi pertama ini adalah bagaimana cara kita membagikan form ini kepada para responden, kepada para siswa atau pada klien atau kepada customer dan sebagainya. Caranya dengan ini teman-teman, tinggal diklik ya. Kemudian klik send, ini ada pilihan apakah melalui email ya atau dengan link ya. Klik link. Kemudian ini bisa di embed ya dalam HTML, ini akan kita bahas di seksi berikutnya. Untuk sekarang saya akan bahas yang link saja atau dengan tautan, dan ini juga bisa menggunakan tautan yang panjang, bisa juga dengan tautan yang pendek. Diklik di sini, klik, nah ini menjadi pendek, kemudian kita copy. Oke, nah setelah kita copy, ini kita bisa kirim melalui apa saja, bisa nanti melalui email, melalui medsos, melalui media yang lain untuk mengirim link ini. Saya pikir Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi untuk mengirim tautan seperti ini ya. Nah, nanti kita kembali ke sini sebentar ya. Ini saya klik dulu. Nah, pada waktu nanti responder atau anak-anak atau siswa itu menerima tautan kemudian membuka, nanti dia akan membuka bentuknya seperti ini. Begitu dia mengisi, kemudian submit, sudah akan masuk kepada tabel ini dan juga akan masuk di dalam tabel responden seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk seksi yang pertama ini. Ikuti serial yang keduanya biar videonya tidak terlalu panjang ya. Demikian teman-teman semuanya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya.
ada pertanyaan ataupun komen, silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.